Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi kali ini kita akan coba menguraikan dan menjelaskan dan sekaligus kita coba mentadaburi 3 ayat daripada surah Al-Kahfi, yaitu ayat 102, 103 dan 104 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasiba, apakah mengira, alladzina kafaru, orang-orang kafir itu, ayyattakhidhu, ya, bahwasanya mereka diizinkan, diperbolehkan, ya, untuk menjadikan, mengangkat ibadi min duni auliya, mengangkat hambaku selain aku sebagai penolong dan sebagai Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah satu sindiran keras dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada manusia-manusia atau bahkan jin hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka dengan sadar memilih jalan syirik. Mereka yang dengan sadar mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, padahal yang dia sembah bisa jadi la yasma' wa la yabsur, ya, wala yughni anka syai'a, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa, ya, melindungi sedikit pun dari mara bahaya, ya. Mungkin orang yang menyembah batu, pohon, ya, dan lain sebagainya, tapi orang tersebut menyangka telah melakukan kebenaran dalam hidupnya, ya. Jadi sekali lagi, apakah mereka orang-orang kafir itu menyangka bahwasanya mereka itu diizinkan, diperbolehkan oleh Allah untuk mengangkat dan menjadikan hamba selain Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya tidak, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengizinkan hambanya siapapun, ya. Bahkan wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun, baik itu nabi yang the best, baik ya nabi yang terbaik, ya, atau malaikat yang terbaik untuk disembah selain Allah, enggak, ya. Nabi yang terbaik saja tidak diizinkan oleh Allah untuk disembah, malaikat yang terbaik saja tidak diizinkan oleh Allah untuk disembah, apalagi makhluk atau hamba selain mereka, ya. Karena Allah lah zat yang semata selayaknya diibadahi, disembah, ya, dan diminta pertolongan dan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi afahasibal ladzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni auliya, apakah, ya, orang-orang kafir ini, ya, orang-orang yang memilih jalan kekufuran ini itu menyangka mendapatkan legitimasi atau kebolehan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan, mengangkat dan menuhankan hamba selain Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Inna a'tadna, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami Allah telah menyiapkan a'tadna jahannam, yaitu neraka jahannam, lil kafirina nuzula, bagi orang-orang kafir sebagai tempat kembalinya. Jadi orang kafir yang dimaksud di sini adalah mereka-mereka yang menyembah selain Allah, mereka-mereka yang menuhankan selain Allah, ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah, ya. Oleh karena itu, di antara nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah Allah berikan hidayah, ya. Allah berikan petunjuk sehingga seorang hamba tersebut itu menemukan Allah dalam hidupnya, ma'rifatullah, sehingga dia mampu menyembah kepada siapa yang selayaknya disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ayat yang kedua, qul hal nunabbiukum, katakan wahai Muhammad, hal nunabbiukum, apakah kalian mau kami sampaikan kabar berita besar, ya, kabar besar, bil akhsarina a'mala, tentang orang-orang yang merugi, ya, amal-amalnya, orang-orang yang beramal tapi rugi, ya. Jadi sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia terancam rugi dalam hidupnya, ya. Kalau dalam surah Al-Asr itu Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wal asri, dan demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusr, setiap manusia terancam merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang memilih jalan keimanan.
kecuali orang-orang yang menyembah Allah, beriman pada Allah, ya, memilih Islam dalam hidupnya, ya kan? Oleh karena itu orang yang tidak memilih jalan Islam pasti dia merugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang tidak memilih jalan iman dalam hidupnya dan tidak memilih Islam sebagai jalan hidupnya, falyuqbal minhu, nanti di akhirat tidak akan diterima oleh Allah dan dia nanti menjadi orang-orang yang rugi. Jadi illal ladzina amanu. Kemudian yang kedua apa? Wa amilus sholihat. Ya. Dan membuktikan imannya dengan amal soleh. Karena iman itu adalah sinergi antara pengakuan, ya, antara statement, ya, dengan amal ibadah itu sendiri, ya. Al-iman dijelaskan oleh para ulama, al-iman huwa tasdiqun bil qalbi, ya, wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Yang namanya iman sesungguhnya itu adalah yaitu keyakinan yang kuat tertancap dalam hati, diikrarkan dengan lidah kita dan dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Jadi iman adalah kesatuan daripada tiga unsur ini, ya. Ada keyakinan kuat dalam hati, pengikraran dalam lidah kita, dan pembuktian dalam amal ibadah kita. Jadi orang itu kalau mengaku beriman saja tapi dia tidak mau beramal soleh, maka dia belum beriman. Wa amilus sholihat, dan dia beramal soleh. Maka orang yang beriman dan beramal soleh, mereka terselamatkan dari kerugian yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan tersebut. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan dilanjutkan orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, yang terus, ya, saling mengistiqomahkan diri mereka dengan saling menasihati dalam kebenaran, ya, saling menasihati satu dengan yang lain agar tetap di atas jalan kebenaran, ya, wa tawassaw bis sabr, dan agar saling bersabar, karena memang syaitan itu tidak pernah ridho kalau ada manusia itu yang berjalan di atas jalan yang benar. Sehingga apa? Antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain harus saling menguatkan, ya, saling menguatkan hatinya, mensabarkan dirinya. Baik, jadi qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah, katakan oleh Muhammad, maukah kami kasih tahu, ya, berita besar bil akhsarina a'mala, tentang orang-orang yang merugi amalnya, ya. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab itu melewati para pendeta yang mereka menyendiri di tempat ibadah-ibadah mereka. Maka Umar bin Khattab pun menangis melihat mereka, dan Umar bin Khattab ingat, ya, ayat di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ghasyiyah ayat yang kedua dan ketiga, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, ya, amilatun nasibah, mereka adalah orang-orang yang beramal, ya, amalnya yang susah payah luar biasa, tasla naran hamiyah, tapi ternyata amal ibadah yang begitu keras yang mereka lakukan tersebut tidak menyelamatkan dia dari neraka, tapi justru mereka tetap dimasukkan dalam neraka. Kenapa? Amal-amal ibadahnya sia-sia, merugi, ya. Baik. Berikutnya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, di ayat yang ke-104. Siapa orang-orang yang merugi amalnya tersebut? Alladzina, yaitu orang-orang yang dhalla sa'yuhum, telah hilang, ya, jerih payah amal ibadah mereka fil hayatid dunya, selama hidupnya di dunia. Selama hidup, ya, mereka menyangka telah melakukan amal-amal terbaik, telah melakukan amal-amal besar, telah mengisi hidupnya dengan kebaikan-kebaikan yang sangat besar, ya. Tapi ternyata apa? Ternyata amal ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah, ya, dengan berbagai macam sebab. Bisa jadi karena dia tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya berbuat baik, beribadah saja, tapi tidak memilih jalan Islam, ya kan? Atau dia sudah Islam tapi amal ibadahnya amal ibadahnya tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak menjaga niatnya, sehingga amal ibadahnya riya, ya, ujub sum'ah, sehingga menguap, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, telah hilang, ya, jerih payah amal ibadah dia selama hidup di dunia. Wa hum yahsabun, dan mereka menyangka annahum yuhsinuna sun'a, mereka telah melakukan perbuatan amal-amal yang terbaik, ya. Jadi sahabat sekalian yang dirahmati Allah, jadi prasangka manusia itu bukan barometer,
Yang menjadi parameter kita adalah Allah, adalah Al-Quran, adalah hadis, ya. Oleh karena itu kita baik kalau menurut Al-Quran baik. Kita terbaik kalau menurut Al-Quran adalah kita melakukan amal yang terbaik. Oleh karena itu, ya, kita harus senantiasa, ya, berjalan di atas petunjuk dalam Al-Quran. Kalau kita ibadahnya sesuai dengan petunjuk Al-Quran, maka kita benar-benar telah melakukan kebaikan, ya. Tapi kalau kita ini melakukan perbuatan baik menurut asumsi kita sudah terbaik, tapi ternyata menurut Al-Quran itu adalah suatu keburukan, ya, bahkan kemaksiatan, maka siap-siap kita akan menjadi orang yang rugi, yaitu mereka yang menganggap telah melakukan yang terbaik, padahal apa yang dia lakukan adalah amal ibadah yang merugikan buat dia. Barakallahu, demikianlah tadi 3 ayat surah Al-Kahfi ayat 102, 103 dan 104 yang kita tadaburi. Buat teman-teman Bayati bisa untuk bahan tadabur dan sehingga bisa memudahkan dalam menghafalkan Al-Quran. Barakallahu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.